kami, menegur kami. Kami ingin dengar firman-Mu, taruh damai sejahtera, ketenangan. Bahkan setiap firman ini Tuhan kami buka hati kami menjadi sebuah pelajaran kehidupan. Sekolah kehidupan yang tidak bisa kami temui dimanapun kecuali bersama Tuhan. Bersama Tuhan badai pasti datang, tetapi bersama Tuhan badai pasti berlalu. Kami membuka ibadah ini di dalam nama Yesus dan semua yang percaya berkata amin. Silakan duduk Bapak Ibu semua, shalom. Sekali lagi shalom. Terima kasih buat Ci Eli, Tante Feni yang udah undang saya ke sini. Saya ingat saya terakhir sini 2 tahun lalu ya. Tempatnya sama. Semua sehat ya. Saudara, apakah saudara takut dan khawatir? Hah? Saudara, suami kita takut dan khawatir loh saudara untuk lihat masa depan. Dia kerja setengah mati luar biasa. Tapi istri jangan menambah-nambah ketakutan dan kekhawatiran sang suami. Kenapa saudara takut dan khawatir itu berlebihan pada para wanita? Setuju gak? Kok setuju aja? Kalau saya kasih ilustrasi saudara, istri belum mulai kegiatan nih, bangun pagi, ngaca gitu ya. Pas ngaca dia bilang gini, waduh pipi saya kok tambah bulat. Belum kerja tuh saudara, begitu mandi, saudara abis mandi dia lihat perutnya, kok perutnya berlipat-lipat. Begitu dia timbang, astaga naik lagi 5 kilo. Tapi kalau lagi ngelamun saudara dia mikirin mie ayam, mie babi, dimsum, mentai, sama es teh manis jumbo. Jadi belum mulai kegiatan saudara udah terlalu stres dan takut saudara. Hanya murid yang tidak takut dan khawatir. Katakan sama-sama, hanya murid yang tidak takut dan khawatir saudara. Saudara, kekhawatiran dan ketakutan sifat dasar manusia yang Tuhan berikan selalu saudara. Kenapa itu menjadi sifat dasar saudara? Kalau saudara tidak takut dan tidak khawatir saudara, saudara akan berbuat dosa, bekerja seenaknya, bahkan tidak mau bertanggung jawab akan masa depanmu saudara. Makanya dibuat takut, dibuat khawatir supaya apa saudara? Supaya saudara hidup berintegritas, hidup mengandalkan Tuhan, hidup mengandalkan doa, dan hidup semuanya serba bertanggung jawab. Tapi manusia rata-rata saudara dikasih takut dan khawatir sebagai sifat dasar dan sebagai barometer kehidupan. Saking takutnya, saking khawatirnya menjadi overthinking, semuanya over saudara. Sehingga apa saudara, yang kita andalkan apa? Cari uang lagi, bekerja lagi, tabungan banyak, tambah lagi, tambah lagi, tambah lagi. Saya mau kasih ilustrasi saudara. Kalau uang saudara 500 ribu hari ini, dan saya berkata 500 ribu tolong dipersiapkan untuk 1 bulan. Saudara takut dan khawatir gak? Ini pada ada orang ya? Ada ya? 500 ribu disiapkan untuk 1 bulan, saudara takut gak? Oh takut sekali, 500 ribu mana mungkin di kota Jakarta. Apalagi kita mau masuk, sekedar masuk di sebuah restoran aja kita udah takut dan luar biasa, merinding saudara. Oke, kalau 500 ribu berarti saya naikkan kapasitasnya menjadi 5 juta. 5 juta, 5,5 UMR kota Jakarta saudara. Takut dan khawatir? Ya udah enggak lah, setidaknya sudah bisa memenuhi kebutuhan keluarga ya. Bayar listrik, bayar les, bayar sekolah, bayar operasional, bayar semuanya. Tetapi pertanyaannya dari 500 ribu yang takut dan khawatir menjadi 5 juta. Apakah pegang 5 juta masih takut dan khawatir? Masih saudara, karena Ci Eli berkata yuk mengandalkan Tuhan, yuk hidup memberi. Di gereja saudara juga berkata yuk belajar memberi perpuluhan. Karena saudara taat, saudara mengandalkan Tuhan, saudara bekerja yang 5 juta tiba-tiba penghasilan suamimu berubah menjadi 50 juta. Wah istri happy luar biasa. Dulu yang tasnya cuma satu warna merah, sekarang Mejiku Hibiniu. Kenapa? Karena semua tas, sama sepatu, sama baju harus sama seragam. Merah ya merah, jingga, kuning, hijau, biru kayak lampu merah gitu saudara. Mesti sama dong saudara. Pertanyaan saudara, yang 500 ribu khawatir, yang 5 juta khawatir, yang 50 juta masih takut dan khawatir? Lihat tuh saudara. Karena saudara tetap mengandalkan Tuhan, melayani Tuhan. 50 juta tiba-tiba suamimu diberi kepercayaan untuk bangun sebuah perusahaan. Menjadi 500 juta setiap bulan. Saya mau tanya, yang 500 juta lebih enak tidurnya atau tidak? Enggak, udah dapat 500 juta ya. Kok gak bagi-bagi?
Ternyata saudara, teman saya, saudara, anak rohani saya bedanya 15 tahun saudara. Dia usia 35 tahun saudara, saya pergi ke rumahnya. Itu rumahnya bagusnya seperti hotel saudara. Gaya American style saudara, putih hitam saudara. Terus saya lihat rumahnya dibanding rumah saya. Waduh, gak ada apa-apanya, rumah dia besar 3 lantai. Semuanya komplit, mobilnya mewah luar biasa. Tetapi sang istri berkata, kok Paulus tolong kasih tahu suami saya. Dia terlalu takut, dia terlalu khawatir berlebihan. Saya tanya kenapa bisa takut dan khawatir. Dia takut kalau dia mati muda, anak-anaknya tidak punya masa depan. Saudara, dia punya penghasilan bukan 500 juta, mungkin 5 miliar tiap bulan. Tapi ketakutan, kekhawatiran yang terlalu berlebihan dan tidak mengandalkan Tuhan sama sekali menguasai hidupnya. Badai ketakutan, badai kekhawatiran menguasai hidupnya. Sampai dia berkata, kami harus kerja kok Paulus. Kalau nggak kerja masa depan anak saya bagaimana? Nah, dia penghasilannya 5 miliar, dia berkata kami harus kerja supaya masa depan anak-anak harus jelas. Bagaimana dengan yang pendeta saudara? Artinya saudara yang mau 5 miliar, 50 miliar, mau 5 juta. Kalau saudara tidak pernah mengandalkan Tuhan, tidak pernah berlutut dan mengeluarkan air mata di hadapan Tuhan. Ketakutan itu akan lebih besar daripada uang saudara yang memiliki masa depan yang sebenarnya harusnya jelas. Tetapi sifat manusia, makanya Tuhan berkata, yuk belajar dari burung-burung saudara. Kenapa burung-burung? Kita buka Matius 6. Ayat ke-25 sampai 34. Kita baca bergantian, setuju saudara? Kayaknya lemes banget, setuju? Yang habis makan mie ayam setuju? Oke. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. 1, 2, 3. Ini kompak banget ya, saking kompaknya ngaco ya saudara ya. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Ayat 26, 1, 2, 3. Pandanglah dan tidak menuai bekal dalam lumbung. Namun diberi makan oleh Bapamu. Bukankah kamu jauh? Ayat 27 kita buka. Siapakah di antara saudara yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya. Dan tanpa meminta. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada, besok dibuang ke dalam api. Tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Janganlah kamu khawatir. Aduh lucu ya, di sini kayak ada yang Ferrari, ada yang di sini Innova, diesel gitu ya. Satu udah ngebut, yang satu dan gitu ya. Tapi nggak apa-apa, kita tepuk tangan buat Tuhan, amin. Ya, terima kasih. Saudara, Tuhan memberikan ilustrasi di Matius saudara. Pandanglah burung-burung di udara. Burung adalah binatang yang selalu bekerja dan mencari makan. Tetapi dia tidak pernah mengumpulkan makanan seperti kita. Kita mengumpulkan sebuah deposito, 1 kilo emas, ribuan dolar untuk masa depan kita. Burung tidak pernah mengumpulkan, bahkan tidak pernah memikirkan masa depannya. Tetapi selalu tepat pada waktunya dia mencari makan dan minum. Selalu ada saja makanan dan minum. Saudara, binatang, saudara, burung, saudara, khususnya ya binatang ya saudara. Dia punya pola pikir cuma 3 sampai 4. Cuman apa saudara? Makan dan minum. Bertelur saudara, kawin mengawinkan, mati, cuman 4. Makan, minum, beregenerasi, kawin mengawinkan, saudara, lalu menghasilkan telur, lalu mati, cuman 4.
Di otak dia cuma 4. Makanya burung kita menjadi sebuah teladan ilustrasi. Belajar sama burung tidak punya apa-apa. Tapi dia mengandalkan alam bahwa setiap hari akan ada makanan dan minuman. Yang setuju katakan amin. Saudara, orang gila di luar sana pikirannya seperti binatang. Saya taunya makan, saya taunya minum, saya buang kotoran, saya taunya tidur. Kalau ada wanita cantik biar gila tetap diperkosa. Ya, makanya wanita, saudara, lihat pria jangan marah-marah. Memang pria dasarnya buaya darat. Ya udah gila wanita diperkosa, yang gila juga saudara. Lihat ya saudara, orang gila makan dari sampah, nggak pernah mati-mati loh. Tetap dia makan, tetap kenapa? Karena dia tidak berpikir nanti makan sakit apa enggak. Kalau nanti makan kena virus atau tidak. Nanti kalau makan kena bakteri atau tidak. Tidak pernah mati. Nah saudara yang diberkati Tuhan, yang tasnya lebih mahal dari mobil saudara. Makan mikir, jaga-jaga, pakai ahli gizi. Begitu makan udah kayak burung kakak tua, cuman pepaya sama sayur, mati juga di usia 30. Kenapa saudara? Karena alam membuat sebuah struktur genetik bahwa binatang dengan cara yang sangat sederhana aku tetap pelihara. Apalagi saudara, manusia yang sangat berharga diciptakan Tuhan. Harusnya saudara tidak boleh khawatir, tidak boleh takut. Karena saudara lebih berharga dari binatang. Yang setuju katakan amin. Ayo kita tepuk tangan buat Tuhan saudara. Saudara, manusia sebenarnya bukan takut dengan masa depannya. Manusia takut dengan kata kehilangan. Makanya wanita saudara takut kehilangan suami sampai begitu overprotect, sampai sampai posesif, sampai begitu mengatur dominan dan akhirnya suamimu lari. Kenapa? Karena istri takut kehilangan. Kita jaga anak kita ngomong berkali-kali, deh bangun tidur, deh gosok gigi, deh belajar, deh hati-hati, deh padahal anaknya udah SMA 17 tahun disebut dedek juga. Dan kita takut dia hilang, semakin kita takut kehilangan, benarlah semakin orang-orang kesayangan kita semakin hilang dan dia sesat. Karena apa? Karena kita takut kata kehilangan. Makanya saudara, setiap tahun saudara, orang terkaya di Indonesia dan di dunia selalu silih berganti, bersaing. Tahun ini kalau nggak salah Bapak Prayogo Pangestu. Benar saudara? Tahun sebelumnya Chairul Anwar. Tahun sebelumnya Bapak Hari Tanusudibio. Kalau terkaya di dunia sekarang Elon Musk. Sebelumnya Bill Gates. Sebelumnya si Mark Zuckerberg gitu ya saudara. Pokoknya setiap tahun berganti. Kenapa? Karena mereka takut kehilangan pamor dan harta bendanya. Semakin saudara takut akan apa yang saudara pegang. Semakin ketakutan itu melanda hidupmu. Dan dia begitu tiba hilang begitu saja. Dan saudara akan marah dan saudara akan takut. Jadi poin pertama saudara, kekhawatiran tidak akan menambah jalan keluar atau solusi sehasta saja. Katakan sama-sama saudara, kekhawatiran saudara tidak akan menambah jalan keluar atau solusi sehasta saja saudara. Saudara, satu hasta itu ukurannya 45 sampai 50 cm. Artinya saudara-saudara semakin takut, semakin khawatir dalam hidup saudara dan masa depan. Satu langkah pun tidak bakal menemukan solusi. Satu langkah pun tidak akan bisa memenuhi keluargamu. Satu langkah pun tidak bisa memenuhi masa depanmu. Satu langkah pun tidak bisa menjawab semua kekhawatiran dan ketakutan. Karena kekhawatiran hanya bisa diandalkan bersama Kristus yang memberi kekuatan dalam hidup saudara. Amin saudara. Sehingga saudara ada orang tua yang khawatir sama anaknya. Anaknya bata baru jalan deh, hati-hati dipegangin. Udah balita udah SD, udah bisa lari. SD ke SMP, SMP ke SMA tetap apa? Khawatir. Saudara pikir anakmu sedang diingatkan terus? Enggak loh saudara. Makanya anak kita berkata, mama bawel banget sih pak. Mama udah ngomong 1193 kali. Mama masih ngomong saya udah SMA ma. Saya udah bisa lari sebentar lagi punya pacar. Mama jangan jagain saya dong. Para wanita sama dengan pasangan. Terlalu
Khawatir, ngomong 1193. Kok bisa? Karena kebanyakan nonton drakor yang serialnya 135 episode. Semakin banyak saudara nonton, bener deh percaya sama saya. Semakin saudara ketakutan dan khawatir. Kenapa? Apa yang saudara lihat, apa yang saudara dengar di drakor itu. Saudara lalu membandingkan dengan keluargamu di rumah. Kok nggak sama? Yang nggak bakal sama. Karena film itu settingan yang terbaik. Nggak ada cowok ganteng tinggi 185 badan six pack atlet kaya punya Ferrari takut Tuhan cinta Tuhan doa puasa setiap hari. Enggak ada. Jadi kalau suamimu mukanya begitu-gitu saja dari dulu jelek sampai sekarang udah 20 tahun nikah jelek namanya konsisten. Iya dong, konsisten dong. Ikut Tuhan konsisten, bekerja konsisten, enggak pelin-pelan. Nah suamimu udah 30 tahun, mukanya dari dulu jelek sampai sekarang lebih jelek. Dia konsisten banget. Jadi enggak ada saudara banding-bandingkan suamimu dengan drakor. Saya nggak bisa bandingkan istri saya, hari ini dia hadir di belakang sekali. Dengan drama Korea yang begitu cantik, begitu tinggi, 175 cm. Dia pakai tas Hermes. Aduh saya nggak mampu deh beli tas itu saudara. Bisa lemes saya beli tas itu. Saya nggak bisa bandingkan, istri saya nggak bisa bandingkan. Yang kita mesti bandingkan keluarga kita apa lewat firman Tuhan. Selama istrimu, selama anakmu masih takut Tuhan. Selama hidupnya bekerja dengan jujur. Saudara mau khawatirkan apa lagi? Jangan paksa anakmu berlebihan. Sampai dia mengikuti duplikat mamanya menjadi orang yang ketakutan dan khawatir. Gak ada wanita cantik tinggi semampai. Kayak model. Cinta Tuhan gak ada saudara. Saudara tinggal pilih suamimu jelek tapi setia. Atau suamimu setia, tapi suamimu nggak setia, tapi suamimu jelek tapi nggak setia. Saudara pilih aja. Nggak ada yang kaya cinta Tuhan mati-matian. Aduh saya lihat udah nggak ada. Yang biasa-biasa cinta Tuhan. Yang bokeh lebih cinta Tuhan. Kenapa? Semakin bokeh dia Tuhan Yesus tolong kerjaan gitu ya. Jadi kekhawatiran tidak akan menambah jalan keluar atau solusi sehasta. Berapa senti? 45, satu langkah. Tidak bisa keluar sama sekali. Semakin dipikirin, badai itu semakin besar dan menguasai pikiranmu sehingga saudara tidak percaya lagi dengan firman Tuhan. Saudara kita tidak tahu apa yang akan terjadi hari esok besok. Bahkan makanya Yakobus berkata di Yakobus 4 ayat 14. Padahal kamu tidak tahu apa yang terjadi besok. Apakah hidup kamu hanya seperti uap yang sebentar saja tampak lalu lenyap. Hidup manusia kayak uap air saudara. Ada tiba-tiba lenyap. Nah kita nggak tahu hari depan kita itu besok seperti apa. Bahkan 1 menit dari saya sekarang khotbah, 1 jam, 1 minggu, 1 bulan yang terjadi kita tidak tahu. Lalu bagaimana kita mau mengatur bahwa hidup ini harus A, B, C, harus terplanning, harus begini. Mana bisa boleh terplanning. Asal mengandalkan Tuhan, asal Tuhan adalah sebagai kepala nakoda, kapten kehidupan dalam hidup saudara. Ingat gak waktu belum nikah saudara khawatir. Nanti bayarnya pakai apa? Udah nikah balik modal ternyata. Puji Tuhan. Khawatir juga belum punya anak. Begitu punya anak satu khawatir juga nanti makan pakai apa. Sekolah pakai apa. Punya anak 2. Punya anak 3. Anaknya sekarang sudah SMA. Anaknya sekarang sudah di university. Masih khawatir juga. Dan itu sifat dasar manusia. Bahkan yang melayani Tuhan, katanya melayani Tuhan. Harusnya 1 step levelnya imannya naik dibanding jemaat. Tetapi biarlah kita melayani, tapi melayani tanpa mengandalkan Tuhan. Kita tetap khawatir dan takut juga saudara. Sehingga saudara takut dan kekhawatiran yang berlebihan. Kita baca bersama 1, 2, 3. Takut dan kekhawatiran. Bentuk apa? Setuju ya? Takut dan khawatir yang berlebihan sebenarnya adalah bentuk ketidakpercayaan
bahwa Allah sanggup memelihara kita. Termasuk saya saudara. Kita nggak bisa menguasai pikiran. Kita nggak bisa menguasai hati. Kita tidak bisa menguasai mata kita. Kita tidak bisa menguasai semuanya. Semakin kita takut, semakin kita masuk dalam sebuah jerat perangkap badai yang semakin gelap saudara. Saudara, akhirnya saudara kita berdoa. Takut dan khawatir kata pendeta harus berdoa. Kata C. Eli kalau kamu ketakutan, kekhawatiran harus berdoa. Akhirnya kita berdoanya juga beda saudara. Berdoanya seperti Yakobus 4 ayat 1 sampai 3. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukannya datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu. Kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar, kamu berkelahi lagi, kamu tidak dapat apa-apa karena kamu tidak berdoa. Andai kata kamu berdoa, kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsu. Betul gak saudara? Saudara tidak bisa ngatur, merubah suamimu. Saudara berdoa. Kata pendeta Paulus, nama saya Paulus Surijaya, haruslah berdoa. Tapi waktu saudara berdoa, saudara minta klaim cepat-cepat suamimu berubah sesuai kehendakmu sendiri, bukan kehendak Tuhan. Dan dalam doa itu saudara kita salah doa karena yang kita minta kita cuma membuang hawa nafsu kita, memuaskan nafsu kita supaya suami kita bisa diatur, mantu kita bisa diatur, mertua kita bisa diatur, anak kita bisa diatur, cucu kita bisa diatur dan doamu hasilnya tidak ada. Yang ada apa? Keributan. Suami yang tidak bisa mengatur istrinya akan khawatir dan takut luar biasa. Suami yang tidak bisa mengatur pikiran hati istrinya, istrinya makan terus. Itu tangan, lengan udah berlipat 2, makan terus. Suami makin takut Tuhan Yesus. Kalau nambah lipatan ketiga, gua cari yang wanita yang lain. Bayangin lengan udah lipatannya 2, bukan perut aja, lengan berlipat 2. Saudara ketawa lipatannya 4 kali ya. Anak yang tidak bisa ngatur orang tuanya, dia akan ketakutan berlebihan. Mama tidak bisa mengatur mantunya, mantunya lebih dominan, akan ketakutan dan khawatir. Dan waktu kita berdoa, kita ngatur Tuhan supaya Tuhan menjawab doa kita dan akhirnya kita salah semua. Kenapa saudara datang di PD Victoria? Kenapa saudara rajin melayani di gereja atau di tempat ibadah ini? Jangan-jangan saya melayani supaya saya bisa mengatur suami saya lewat kuasa otoritas Tuhan. Saya kan sudah melayani, jangan-jangan waktu saya bisa melayani, saya punya otoritas supaya saya bisa mengatur mantu mertua. Semuanya saya atur. Padahal Tuhan tidak pernah berpikir seperti itu dan tidak akan melakukan doa-doa seperti itu. Termasuk saya juga banyak khawatir kok saudara. Ya, saya juga banyak khawatir, khotbah mah gampang. Jalanin hidup ini setengah mati saudara. Nangis, berlutut, ngemis. Ada seorang karyawan, jemaat lah ya, jemaat saya. Gaji 15 juta. Punya anabul, tahu ya? Anabul anjing berkaki 4. Ya. Ada istri yang itu suami saya anjing berkaki 2 gitu ya. Jahat banget tuh mulutnya. Pengen sentil. Gitu ya saudara. Gaji 15 juta, anabulnya kena cancer. Mesti fisioterapi, mesti kemoterapi. Setiap bulan harus menghabiskan 8 juta. Saking sayangnya, kemoterapi lah tuh anjing. 8 juta, gaji dia 15 juta. Sehingga dia potong 8 juta, sisa 7 juta. Kelilit hutang, minjem lagi. Istri saya konseling. Yang konseling istri saya. Istri saya bilang gini, aduh kamu itu pintar apa bodoh sih?
Gaji lu 15 juta, lu kasih 8 juta, sayang sih sayang. Cuman lu ngutang sekarang. Berapa banyak dari kita pengen sebuah tas merek tertentu udah tahu nggak mampu. Kita klaim pakai dalam nama Yesus lagi. Udah nggak tahu kita lihat tasnya aja kita minder saudara. Saudara klaim dalam nama Yesus, saudara paksa suamimu suruh lembur. Dan akhirnya apa yang kita doakan hanya mementingkan diri sendiri dan keluargamu retak. Karena apa? Karena keinginanmu terlalu kacau. Itulah yang terjadi dengan jutaan orang saudara. Gambaran nyata dari jutaan orang di sekitar kita. Sukses sih di dunia, punya perusahaan sih. Tapi miskin hatinya, khawatirnya melebihi dan menguasai hidupnya. Saudara, makanya saudara para istri-istri, wanita-wanita, kalau saya suka konseling saya lihat, waduh kosong hatinya. Kenapa saudara? Bandananya dari atas sampai ke bawah, waduh luar biasa. Bukan cantik tapi dia kosong hatinya. Orang yang mempercantik dirinya, saya setuju mempercantik diri para wanita. Suami-suami sekarang ya cowok-cowok sekarang juga mempercantik dirinya ya, nggak mau botak, ditanam rambut, ditanam ini, pokoknya nggak boleh botak. Botak kayaknya kena kutuk gitu ya. Nggak boleh, cewek juga mempercantik diri boleh loh. Tapi kalau hidupmu hanya fokus mempercantik diri dan hanya untuk diterima suami dan orang lain. Dengar baik-baik saudara, hatimu lagi kosong dan sebenarnya Tuhan tidak ada dalam hatimu. Dan saudara tidak mengharapkan Tuhan juga dalam hatimu. Makanya kecantikan, mempercantik diri adalah sentral hidup saudara. Kalau saudara merasa kurang di mata, kurang di hidung, kurang di mulut, kurang di pipi, semuanya kurang. Nanti jadi lu cinta Luna loh. Semuanya kurang. Ada wanita saking pengen kerja terus kerja. Kan 8 jam katanya kerja, 9 jam. Dia 12 jam. Kenapa? Supaya ada masa depan. Benar ada masa depan. Tapi hidupmu berantakan. Saudara harus mempercantik diri untuk suamimu. Saudara harus mempercantik diri sebagai apa? Kemuliaan Tuhan ada dalam hidupmu. Tapi bukan fokusmu mempercantik diri. Usia saya 50 tahun, rambut saya udah mulai rontok saudara. Banyak jemaat berkata, ayo dong tanam rambut. Saya bilang buat untuk apa saya tanam rambut? Supaya makin ganteng, jangan ganteng-ganteng, ntar repot. Repot nanti. Iya kan. Orang kan gak percaya saya bilang umur saya 50. Masa sih, orang yang punya umur saya kok saudara masa sih. Gak percaya banget sih. Gak usah saya udah penuh hati saya dengan Kristus dalam diri saya. Sehingga saya tidak mengisi hidup saya dengan kekosongan. Betul harus punya tas branded. Ya beli aja satu. Enggak semuanya harus branded. Padahal saudara gak mampu. Ya udah KW 1. Buat apa? Hanya memperkosong diri saudara. Dan orang makin berasa ini orang kok makin aneh. Mempercantik diri itu penting. Tapi kalau segala-galanya hanya untuk mempercantik, yang nampak bukan kemuliaan Kristus. Yang nampak aduh makin ngaco, makin ngeri saudara. Saudara, ada suatu ketika saya pertama kali khotbah di rumah duka. Belajar khotbah di rumah duka Cieli. Datang, saya udah siapin di materi khotbah kan. Saya bilang gak bisa lah, masa gak bisa sih di orang mati. Ya kan bisa khotbah lah. Yang meninggal anak usia 17 tahun. Saya tanya, matinya kenapa? Ini matinya overdosis karena kebanyakan minum kapsul obat diet. Saya khotbah kan saudara, saya mulai khotbah, saya bingung nih. Matinya karena overdosis obat diet, khotbah kayak apa? Gak ada firmannya. Coba cari firmannya, mati karena obat diet, gak ada loh saudara. Saya mulai muter kepala saya, mulai nih khotbah 5 menit pertama. Itu papa mamanya saudara-saudara duduk di depan nangis terkejar-kejar. Udah 5 menit pertama saya keluar keringat. 5 menit kedua keringatnya makin banyak. 5 menit ketiga amin. Udah gak tahu mau khotbah apa. Udah selesai saudara. Silakan mempercantik dirimu untuk kemuliaan Tuhan. Bukan berlebihan. Silakan bapak-bapak bekerja untuk kemuliaan Tuhan. Bertanggung jawab karena dikasih takut dan khawatir. Tapi bukan berlebihan. Tanda saudara tidak percaya Tuhan kalau saudara bekerja berlebihan. Yang kedua saudara, Allah memegang kendali kehidupan kita.
Yang tadi yang pertama jadi apa saudara? Yang pertama adalah kekhawatiran tidak akan menambah jalan keluar satu langkah pun. Jadi kalau saudara khawatir satu langkah nih gak bakal keluar. Yang kedua, Allah selalu memegang kendali dalam kehidupan kita. Yuk baca bersama-sama. 1, 2, 3. Allah. Amin. Tuhan tidak pernah meninggalkan orang benar. 7 kali orang benar jatuh, 8 kali dia bangkit kembali. Dan kita semua sudah dibenarkan oleh Kristus. Tanpa kasih karunia kita tidak bisa menjadi orang benar. Saudara, setiap kali Kristus terjadi, saya selalu berkata, orang benar, aku orang benar Tuhan. Aku orang benar, tidak dibiarkan jatuh. Andai kata aku jatuh 7 kali, 8 kali aku bangkit kembali. Dan aku memperoleh kemenangan karena Kristus yang berperang dalam hidupku. Orang benar tidak dibiarkan jatuh tergeletak. Sampai putih rambutnya, masa tuanya masuk datang dalam hidupnya. Dia menggendong cucunya dan tidak pernah dia dipermalukan. Artinya dia tidak pernah meminta-minta, menggembis-gembis. Karena Tuhan yang dia sembah, Tuhan yang memberikan masa depan yang jelas, Tuhan yang memberikan kedaulatan yang luar biasa. Sehingga hidupnya dari sekarang sampai ke depan, masa depan jelas dari orang benar. Amin saudara. Kita semua orang benar, walaupun hidup kita enggak benar-benar banget. Tetapi waktu kita mempercayai Kristus, kita menjadi orang yang sudah dibenarkan. Yang setuju katakan amin. Saudara, jangan khawatir tentang apapun juga. Tetapi dalam segala hal oleh doa, permohonan dengan ucapan syukur. Hendaklah keinginanmu diberitahukan kepada Allah. Dan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus, saudara. Nah, Filipi ditulis oleh Rasul Paulus di jemaat Filipi. Waktu apa saudara? Waktu Paulus di dalam penjara, di basement paling gelap, paling buruk, paling tidak ada udara, dipasung. Tapi dia berkata di dalam Filipi, bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah 16 kali dalam keadaan dipasung. Dan Paulus tidak tahu besok apa yang akan terjadi. Besok dipenggal, besok dimasukkan penjara seumur hidup, besok dibunuh. Tetapi Paulus berkata, jangan khawatir, bersukacitalah 16 kali di dalam kesengsaraan. Kenapa Paulus bisa kuat di dalam kesengsaraan 16 kali dia berkata bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Karena apa? Dia penuh dengan roh Allah. Orang yang penuh dengan roh Allah, dia bisa bersukacita walaupun keadaannya duka cita. Walaupun keadaannya tidak berkemenangan, dia merasakan kemenangan. Dan saya berharap pada victory, walaupun penderitaan datang, krisis ekonomi terjadi, masa depanmu gak jelas. Saya mau katakan bersukacitalah, bersukacitalah. Karena apa? Kristus ada dalam hidup saudara. Jadi bagaimana dengan hidup saudara setelah mendengar firman Tuhan lalu kita pulang? Kalau saudara masih pakai pola lama, tidak pernah duduk diam, tidak pernah berlutut, tidak pernah mengeluarkan air mata. Belajar doa puasa segala sesuatu, hidup harus bersama Kristus. Saudara akan datang lagi dalam kekosongan. Penampilan aja yang berubah, kacamata yang baru, tas yang baru. Sepatu yang baru tapi hatimu masih hati yang lama sekali. Dan orang berkata lagi ada masalah ya. Terus kita ketemu lagi ada masalah ya. Lagi ada masalah. Lagi ada masalah ya. Saudara, kata khawatir berarti memikirkan sesuatu berulang-ulang yang membuat saudara tambah gelisah. Kata khawatir berarti apa? Memikirkan sesuatu berulang-ulang. Nanti anak saya bagaimana, nanti anak saya bagaimana, nanti anak saya bagaimana, nanti anak saya bagaimana, terus. Dan waktu saudara berjalan, nanti anak saya bagaimana, nanti anak saya bagaimana. Ke gereja nanti anak saya bagaimana, doa nanti anak saya bagaimana, terus nanti anak saya bagaimana. Dan akhirnya menjadi sebuah habit dan kekhawatiran itu menjadi sahabat hidup saudara. Ayo kita lepas dong. Khawatir, takut boleh, tapi lepas dong, jangan jadi sahabat, bahaya banget. Masa sahabat kita khawatir dan takut. Makanya kuatlah di dalam firman Tuhan.
Orang benar Tuhan jaga. Aku khawatir, betul. Tapi aku menyerahkan kekhawatiranku di dalam Kristus yang sudah memberi kemenangan dalam hidupku. Saudara nggak dilarang lu khawatir. Saudara nggak dilarang untuk takut. Tapi segala ketakutanmu nyatakanlah dalam segala keinginanmu kepada Kristus yang memberi kekuatan. Kita nggak akan bisa selesai. Saudara mau lihat nanti krisis ekonomi makin gila. Kenapa? Memang harus terjadi. Tapi orang yang mengandalkan Tuhan nggak terlalu khawatir-khawatir banget. Saudara, gereja kita 2 tahun lalu CLI pernah ngutang. Saya sama istri udah bilang gini nih, kita jual rumah yuk. Kita nggak bisa bayar service maintenance gedung saudara pas waktu COVID. Kita mau jual rumah saudara. Kita sudah sepakat kita jual rumah, kita lunasi operasional yang sama manajemen kita bayar. Kalau sampai rumah nggak laku, gereja tutup. Gereja beneran tutup. Jemaat kami banyak saudara, jemaat kami hampir 3.000 saudara. Tapi kita lagi susah, COVID itu bener-bener lagi susah. Aduh susah luar biasa. Jadi udah sepakat taruh di pelang rumah dijual. Saudara, rencana manusia boleh kita berencana. Baik dong kita jual rumah untuk tutup operasional supaya gereja tetap bisa berjalan dan jemaat bisa diberkati. Bagus gak? Bagus. Tapi di mata Tuhan itu gak bagus. Kamu ngandelin siapa selama ini? Kamu punya Tuhan, kamu ngandelin rumah. Ya seolah-olah kalau kamu tulis rumah ini dijual, besok kejual. Rumah itu sampai hari ini sudah 3 tahun gak kejual-jual. Tapi hutangnya selesai. Kenapa? Karena Tuhan tegur saya, pakai lututmu dong untuk berdoa. Pakai perutmu dong untuk berpuasa. Pakai air matamu dong supaya kedaulatanku bukan kedaulatanmu. Ceritaku bukan ceritamu. Kemuliaanku bukan kemuliaanmu, Paulus. Kalau rumah itu dijual, saya bisa tutup operasional saudara. Akhirnya cerita siapa? Saya. Saya bersaksi, saya. Kemuliaan siapa? Saya. Jadi sengaja kesulitan ekonomi terjadi di gereja itu. Dan tahun lalu baru kita lunasi pelan-pelan. Dan akhirnya kita berkata sama istri saya, kok bisa rumah gak dijual? Lalu Tuhan berkata, rumah itu untuk masa depanmu nanti. Rumahnya disentul. Rumah itu untuk kamu nikmati nanti berdua sama istrimu. Kenapa kamu jual? Aku yang berperkara atas hidupmu, dan hidupmu. Yang kedua saudara, Yayasan Rumah Junior tuh ya, saya punya Yayasan Rumah Junior. CLI pernah nyumbang, terima kasih PT Victory Jakarta. Kita bangun sekolah di mana-mana di pedalaman saudara. Di Kupang, di Sumba, di Poso, bahkan di pedalaman hutan Sulawesi. Yang daki gunung 5 jam untuk menginjil, memenangkan jiwa-jiwa orang-orang animisme. Jadi kalau posnya ada 3 desa, kita mesti daki total 15 jam. Daki gunung, bangun gereja untuk menangkan anak-anak Tuhan yang tidak kenal Tuhan. Yayasan udah mau ditutup. 2 minggu lagi mesti bayar kontrakan kantor. 70 juta. Gak ada uang, karyawan saya panggilan. Bulan ini selesai ya, terima kasih udah bantu Yayasan Rumah Junior. Guru-guru kita panggil, bulan ini selesai udah gak ada uang. Udah kantor itu dibongkar 70 juta gak ada. Kenapa? Tiap bulan itu selama 1 tahun kita minus 70 juta. Aduh saya sampai sakit, kepala sampai sakit beneran saudara. Jadi bukan kerjanya keluar masuk menara doa, ini keluar masuk dokter, rumah sakit dokter. Karena stres, karena apa? Ketakutan sudah menguasai hidup saya. 2 minggu lagi enggak bayar, udah stres luar biasa. Saya bilang terserah Tuhan kalau mau tutup. Tiba-tiba di gereja habis saya pelayanan. Ada bapak-bapak sederhana banget. Saya tahu dia naik motor saudara. Saya kalau lihat dia ya udahlah. Saya gak bisa berharap sama sekali. Lalu dia bilang gini, Pastor ada berkat. Dikasih amplop. Saya bilang terima kasih ya. Di rumah saya pulang. Oh dia kasih. Lalu dia bilang gini, Pastor jangan lupa di dalam ada 2 cek. Oh ya terima kasih. Saya gak ngarepin dia mau, aduh saya gak berpikir bisa banyak lah saudara. Orang yang sangat sederhana. Dikasih cek saudara, uang cash 2 juta. 2 rekening total dikumpulkan 70 juta.
Kalau saudara berjalan bersama Kristus, masa depanmu boleh gak jelas di dunia ini. Tapi masa depanmu sudah ditulis sama Tuhan. Kamu itu jelas karena kamu adalah anak dan kamu ciptaan yang berharga dalam hidupku. Masa Tuhan yang tulis masa depanmu, saudara masih mau bekerja keras, masih tidak percaya, masih khawatir. Karena apa? Karena saudara tidak pernah mengandalkan Tuhan, tidak pernah berlutut sama Tuhan, dan tidak pernah mempercayai Tuhan sedikit pun. Kita sih datang ke sini hanya apa? Ya daripada di rumah ribut sama mertua, mantu, udahlah ke PD Victory biar gak berdosa mulutnya. Bagus. Tapi tempat ini bukan tempat pelarian. Tempat ini adalah sekolah kehidupan di mana imanmu dari level 1, kedua, ketiga, keempat naik terus. Supaya apa? Saudara melihat kemuliaan Tuhan. Jadi yuk Bapak Ibu, kita boleh khawatir loh. Saya kalau udah khawatir, istri saya tahu deh penyakit A keluar, penyakit B keluar, penyakit C keluar. Jadi sahabat sama penyakit. Pagi 5 kapsul, siang 5 kapsul, malam 5 kapsul. Kerja keras-keras, dapat persembahan kasih dari khotbah. Udah dapat banyak ke dokter spesialis, dokter laporan. Nih, buat apa? Jadi kalau ada kejadian yang berulang kali, masalahnya itu terus. Tuhan mau bilang, aku lagi didik kamu. Anakmu bermasalah itu lagi. Aku mau didik kamu, bukan didik anakmu. Kamu yang aku mau didik. Suamimu, istrimu, mantumu, mertuamu, keluarga besarmu. Itu lagi kerjaanmu. Kalau ada 5 karyawan, tiba-tiba yang pernah 5 karyawan itu kerjanya baik-baik saja. Tiba-tiba dalam sekejap 4 orang gak masuk, 4 orang sama-sama sekongkol, curi barang kantor, tiba-tiba keluar. Jangan cari mereka dan hukum mereka. Tanya sama Tuhan, kenapa bisa sekongkol dan bisa komitmen dan bisa bohong barengan. Tuhan lagi didik kita. Tuhan lagi tegur kita. Pemusik boleh maju. Dan saya mau tutup gini saudara. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Bukan damai biasa. Bukan damai biasa, tapi damai sejahtera yang benar-benar saudara tidak bisa dijelaskan pakai logika. Tuhan kasih gini, damai aku kasih dan aku pegang. Keamanan damai sejahtera itu. Tidak ada satu orang pun yang bisa menguasai, ngambil, nyuri damaimu. Karena aku yang jaga, aku yang kunci, aku yang simpan kuncinya. Supaya damai itu terus berjalan. Hidup ini tidak lepas dari masalah. Yang setuju katakan amin. Hidup ini tidak mungkin lepas dari masalah, pergumulan, air mata, penderitaan. Memang harus terjadi. Kenapa? Karena saudara masuk sekolah level iman 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Sampai hari ini penyakit saya nggak sembuh kok. Saya punya 2 penyakit darah langka di dunia, nggak sembuh kok. Tapi makin lama makin ngerti waktu sakit. Artinya saya lagi bertemu Tuhan sebagai sahabat Tuhan. Tuhan terima kasih sakitnya kambuh. Waktu sakit kambuh mau nggak mau saya duduk, saya rebahan dan manggil nama Tuhan. Saya mulai bermazmur, saya mulai berbahasa roh, saya mulai menyanyi dan mulai memanggil Tuhan. Coba kalau kita gak sakit. Coba kalau kita gak menderita. Kita pernah panggil Yesus. Aduh gak mungkin. Kita ke Singapura saudara. Kita ke Eropa. Cuman saudara gak ngajak saya. Tapi waktu ada masalah saudara cari saya. Itulah tugas pendeta. Kalau ada masalah Ci Eli. Aduh pagi siang sore saya kalau ketemu Ci Eli. Itu kuping kayaknya rasanya pengen copot tuh. Ci Eli di mana Ci? Ci Eli di mana Ci? Saya bilang Cici kuat ya. Kalau saya sih nggak sanggup, saya matiin telepon saya deh. Nggak ada tuh Ci Elian. Urus sendiri gitu ya. Makanya Ci Eli punya hati gembala ya. Kalau saya aduh udah deh sana. Gitu ya. Tapi itu berlaku buat kita semua. Kita punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar. Buat saya dan saudara sama Tuhannya. Bukan hanya saya pengkhotbah gembala, kok Tuhan saya lebih berkuasa, enggak. Siapapun yang tutup mata lalu berkata, Tuhan aku tolong, aku Tuhan. Saudara punya Tuhan yang besar. Mari kita bangkit berdiri.